Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semuanya berupa nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat takwa. Sehingga pada sore yang mulia ini kita bisa bersama-sama dapat mengikuti kajian online Tauhid yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Zainal Muttaqin. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan kepada Ustadz Zainal Muttaqin untuk dapat menyampaikan materi kajian online pada sore hari ini. Silakan Ustadz. Baik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salat wa taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Segala puji syukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dan karunia-Nya, salawat dan salam limpah curahkan kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah mengirimkan slideshow gitu ya, PowerPoint. Kita akan mengupas tentang sedih dan galau, fenomena dan solusinya. Hal ini berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia itu dalam sering berkeluh kesah gitu ya, sering berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'an, ketika ia mendapatkan syarru, keburukan, itu jazu'an, goyang. Dia akan goyang, dia akan galau, dia akan sedih. Wa idza massahu khairu manu'an. Tapi ketika mendapatkan nikmat, dapat kebaikan, dia pelit. Nah, itu di antara karakter manusia. Begitu ya. Nah, sifat keluh kesah manusia ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk berdampak kepada sebuah fenomena yang sering kita hadapi, yaitu kegalauan. Gitu ya. Galau. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, next berikutnya kita lihat tentang apa yang dirasakan manusia, yaitu bete, sedih, galau. Saya nggak tahu ini, kalau saya melihat dari konteks bahasa Indonesia ini sesuatu yang tidak beda gitu ya. Bahkan akhir-akhir ini kita sering mendengar kata bete. Nggak tahu juga sih katanya apa ya. Yang saya tahu bete itu butuh tati tayang gitu ya. Butuh tati tayang. Intinya adalah bahwa kita membutuhkan satu solusi ketika kita terpuruk, ketika kita terhempas, ketika kita dalam kesulitan. Terlebih kesulitan itu bernama kesedihan. Next berikutnya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita lihat yang namanya kapal. Next berikutnya, mohon maaf. Ini kenapa kapal itu berjalan di tengah laut gitu? Karena kapal itu airnya di luar. Ketika airnya itu di dalam, maka kapal akan tenggelam. Artinya sebanyak apapun masalah kita, kalau tidak dimasukkan ke dalam hati, maka masalah itu tidak akan pernah menenggelamkan kehidupan kita. Begitu ya. Sebanyak apapun masalah hidup, jangan pernah dimasukkan ke dalam hati.
kita akan tenggelam hati kita hanya dalam kesedihan dan kesedihan saja, gitu ya. Dan kalau kita sering memasukkan masalah ke dalam hati, maaf, kita mendapatkan sifat yang berbeda, yaitu sifat baper. Ya. Kalau setiap kali ada masalah baper, setiap kali ada peristiwa baper, ya kapan kita akan beramal untuk akhirat kita, gitu ya. Kapan kita akan menabung untuk amal-amal kita. Kapan kita akan up untuk menaikkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Next berikutnya, teman-teman yang dirahmati Allah taala, kata huzan dalam Al-Qur'an itu, kata huzan itu arti kesedihan, yaitu perasaan sedih karena ada tiga varian ya, tiga bentuk ya. Yang pertama adalah karena tidak beruntung lantaran bisnis, usaha, buka ruko, buka lapak gitu ya. Apalagi usaha-usaha yang lainnya ya gitu ya. Namun kok sering kali rugi. Nah, kerugian dalam usaha itu berdampak kepada huzan. Begitu pula kehilangan sesuatu, barang berharga, cincin, gitu ya, mobil, handphone, apa yang dianggap itu berharga, lalu hilang, itu akan merasakan satu kesedihan. Nah, begitu pula halnya dengan kehilangan yang disayanginya, apakah itu ayahnya, ibunya, apakah istri atau suaminya, apakah itu anak-anaknya, pasti akan merasakan satu kesedihan. Begitu pula halnya ketidakberdayaan lantaran sakit. Harusnya ia bisa mengejar target kerjanya gitu ya, tinggal 7 poin lagi, tapi karena sakit dia hanya bisa menyelesaikan 2 poin. Ya, karena harus menyelesaikan skripsinya, tapi karena ada kebutuhan orang tua wafat, meninggal dunia, dia harus off dulu untuk kuliahnya sebagai tulang punggung kehidupan bagi keluarganya gitu ya. Nah, ini penting. Saya sebentarnya mengecilkan speaker musolah yang anak santri sedang ngaji supaya nggak terganggu sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Mohon izin agak sedikit terganggu. Kemudian berikutnya, teman-teman yang dirahmati Allah, tentang huzan juga. Maka huzan terkadang berupa perasaan tidak senang dengan apa yang terjadi lantaran hujan deras, angin puting beliung, atau karena ada gangguan di luar, ya. Gangguan dari dalam, mungkin ketidaknyamanan lantaran adik-adik berisik gitu ya. Di tetangga sebelah ada hajatan, ada organ tunggalnya gitu. Itu menjadi satu perasaan di mana dia nggak nyaman keadaannya sehingga kacau balau pikirannya, mendatangkan kesedihan lagi. Begitu pula halnya problem yang dihadapi atau kondisi di luar kehendak manusia yang membuatnya secara psikologis berada di bawah tekanan gitu ya, dikejar target oleh pimpinan gitu ya, sehingga dia merasa nggak nyaman lalu sedih. Begitu pula yang bersangkutan tidak merasa nyaman dengannya. Nah, ini beberapa bentuknya. Baik teman-teman, lanjut berikutnya. Kita lihat kesedihan para nabi. Jadi seyogyanya kita bisa menduplikasi bahwa setiap manusia memang merasakan kesedihan. Terlebih para nabi terus pun merasakan kesedihan. Tapi kita lihat kesedihan mereka, para nabi dan rasul itu, kesedihan yang tidak berkepanjangan, gitu ya, sampai berdampak buruk tentunya ya. Jangan sampai ada dampak buruknya. Apa itu? Kita lihat dahulu kesedihan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saat dia harus meninggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah
tanah yang tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada air gitu. Tapi kita lihat dari peristiwa sejarah ini bahwa Allah itu kalau sudah melihat hambanya bertawakal, maka Allah cukupkan kehidupannya. Maka dalam Al-Quran mengatakan, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan gitu. Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam kesulitan hidupnya, dan Allah jadikan Allah cukupkan kehidupannya. Ini termasuk di antara kisah Nabi Allah Ibrahim. Ketika sang istri melihat suaminya hendak beranjak meninggalkan dia, Siti Hajar mengatakan, hendak kemana engkau? Tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim. Mau kemana wahai Ibrahim? Pun tidak mendapatkan jawaban. Tapi ketika istrinya mengatakan, Allah wa amaraka bihaza ya Ibrahim. Apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim menundukkan kepalanya, menganggukkan kepalanya, lalu mengatakan, na'am, iya ini perintah Allah. Menentramlah hati Nabi Allah, hati Siti Hajar dengan Ismail kecil. Nah, itu subhanallah, ini saya sedikit agak menambahkan nih Bapak Ibu. Ini kisah Ibrahim dengan Ismail harus menjadi inspirasi bagi kita. Apa itu? Betapa rumah tangga ketika tidak memiliki apa-apa, bukan berarti dia sengsara. Ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pun sebaliknya, bukan berarti orang yang punya segala-galanya jaminan bahagianya ia dapatkan, belum tentu juga. Siti Hajar dengan Ismail kecil tidak punya makanan, ASInya mengering, Ismail pun menangis, itu ujian dan kehidupan gitu ya. Ujian dari kehidupan. Lalu kemudian bagaimana? Sang istri tidak tinggal diam. Artinya apa? Ya namanya wanita salehah, mukminah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta menerima keadaan begitu saja tanpa ikhtiar, tidak. Maka Siti Hajar berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Anda yang sudah pernah umrah atau haji merasakan itu. 410 km. 410 meter. Total semuanya 3 kilo. 3 kilo kurang lebih lah begitu ya. Allahu Akbar walillahil hamd itu kan Masya Allah. Lelah letih seorang wanita loh. Sedangkan Ismail kecil itu diletakkan di samping dekat dengan Ka'bah. Pertanyaannya, apakah air itu didapatkan di antara Safa Marwah atau di Bukit Safa atau di Bukit Marwah? Tidak. Air itu ditemukan di kaki Ismail setelah ikhtiar 7 kali melintasi Safa Marwah. Apa artinya teman-teman yang dirahmati Allah? Perhatikan ini. Ada kalanya rezeki yang kita dapatkan tidak harus dari tempat kita bekerja. Ya, ada kalanya Anda kelak nanti diumrohkan, dihajikan, maaf, bukan dari kantong Anda, bukan dari dompet Anda, bukan dari tempat Anda bekerja. Tapi ada kalanya kita diumrohkan, dihajikan, maaf, lewat saudara kita, lewat mertua kita, kan begitu ya. Mertua kita telepon gitu, Mas, ya, siapin kamu, anak kamu, istri kamu dah dengan anak-anak kamu. Ini alhamdulillah ayah dapat gusuran tanah, gitu ya. Gusuran tanah di kampung halaman karena ada perluasan jalan raya dan jalan tol. Ada 5 miliar nih, ya kita umroh bareng-bareng. Itu kan luar biasa, Pak. Kita nggak pernah membayangkan sebenarnya kok bisa seperti itu. Ya, itulah kisah Siti Hajar. Berlari kecil, berikhtiar mencari makanan, mencari minuman, tapi air itu ada di kaki Ismail, bukan di rute Safa Marwah. Dan yang kedua, kita melihat air itu keluar dari kaki Ismail. Apa artinya? Ya, jelas Pak. Anak itu sumber rezeki. Anak itu bukan beban hidup kita. Anak itu bukan kendala hidup kita. Bukan. Anak itu bukan bukan makhluk yang merepotkan kita, bukan. Ya, anak itu bukan memakan harta kita, Pak, bukan. Anak itu sumber rezeki kita. Jadi air itu keluar dari kaki Ismail yang diletakkan dekat dengan Ka'bah. Dekat dengan Ka'bah. Ka'bah itu adalah sumber kebaikan. Apa maksudnya?
ketika kita dekat dengan mata air kebaikan, maka di sana ada keberkahan, di sana ada pertolongan Allah. Ketika Anda dekat dengan sholat, ketika Anda dekat dengan baca Quran, ketika dekat dengan orang-orang soleh, ketika Anda dekat dengan sedekah, ketika Anda dekat dengan majlis ilmu, maka di sana ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah Nabi Allah Ibrahim. Ya, ya begitu pula kisah Nabi Allah Yakub alaihissalam. Yusuf, Yakub sedih. Sedih karena ditinggal, karena anaknya putra kesayangannya Nabi Allah Yusuf hilang. Bahkan difitnah bahwa Nabi Yusuf itu dimakan serigala, kan begitu ya. Rupanya ditemukan oleh seorang musafir lalu dijual. Waduh, masya Allah tuh. Dijual sampai masuk ke sebuah istana, gitu ya. Ceritanya panjang sampai dia menjadi bendahara menteri keuangan lah gitu ya. Menteri keuangan negara besar, negara Mesir saat itu. Lah bapaknya sampai buta, Pak. Artinya apa? Kesedihan yang berlarut itu bukan hanya sekedar menghancurkan jiwa, tapi menghancurkan fisik. Bisa menghancurkan fisik itu. Ini perlu difahami ini. Ya samalah dengan Anda coba kalau sudah sedih berkepanjangan, nggak mau makan, nggak mau minum, gitu kan? Ya nggak enak keluar. Itu luar biasa, Pak. Gitu. Anak kita sakit, Pak, mohon maaf, Anda nggak bisa kerja. Gitu ya. Orang tua sakit berkepanjangan, kita sayang dengan orang tua itu merubah Pak pola makan kita. Maka berefek kepada fisik. Begitu pula Nabi Allah Yakub merasakan kesedihan yang luar biasa ketika Yusuf tidak ada dan dampaknya matanya buta. Nah, ketika Nabi Yusuf diangkat jadi menteri keuangan dan dia tahu yang datang kepada dia adalah adiknya, maka dikatakan, wahai maaf kakaknya, wahai anak kakakku tersayang, akulah Yusuf. Ini pakaian lamaku, berikan kepada ayah sana. Nah itu masya Allah, ya ketika ayahnya memegang itu apa namanya, memegang apa namanya pakaian itu, maka yang tadinya buta menjadi melihat kembali. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa hebatnya. Gitu ya, ini anugerah Allah ya. Betapa hebatnya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, ini masya Allah. Ini kisah Nabi Allah Yakub, begitu pula hanya dengan kisah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Nabi Allah Yunus, gitu. Kisah Nabi Allah Yunus alaihissalam, di mana Nabi Yunus itu masuk ke lautan dimakan oleh ikan besar. Kesedihan beliau menjadikan beliau berzikir. Ketika berzikir, Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, apa itu keselamatan. Dan yang terakhir adalah kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tahun itu tahun kesedihan, apa itu? Wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan wafatnya paman tercintanya. Siapa paman tercintanya? Paman tercintanya adalah Abu Thalib. Gitu. Nah, ini masya Allah, betapa kesedihan itu bisa menjadikan apa namanya gelisah yang berkepanjangan gitu, dan Nabi merasakan itu, Khadijah wafat dan Abu Thalib. Jadi bukan hanya kita saja orang awam, Nabi Rasul pernah merasakan kesedihan itu. Baik, lanjut. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, ada macam-macam huzn ya, gitu. Huzn ada, kalau mohon maaf ya, bahasa Arab itu lengkap Pak, gitu. Kurma itu berbagai macam bahasanya. Ada tamer, kurma yang matang. Ada kurma muda namanya rutob, gitu ya. Terus sampai ke bawah, sampai yang kecil tuh ada nama khusus, gitu. Kita nggak ada Pak, kelapa ya kelapa. Ya kelapa yang sudah tua tetap aja namanya kelapa, gitu ya. Gitu. Kelapa yang muda, kelapa muda. Yang kecil, kelapa kecil, gitu aja. Kalaupun ada itu bahasa kampung, namanya cengkir. Tapi kalau dalam bahasa Arab, sedih itu berbeda sesuai dengan maknanya. Kalau kesedihan itu lantaran peristiwa dan musibah yang
Yang lampau terjadi, yang sudah terjadi itu namanya huznun. Namanya apa? Husnun. Apa itu? Kesedihan meninggal dunia ayah ya setahun yang lalu gitu ya. Teringat ayah meninggal saat apa namanya? Kesedihan itu apa meninggalnya saat Ramadan. Itu terasa, Bang. Ibu meninggal saat Idul Fitri. Waduh, itu ketika ada rasa apa namanya? Ketika pas Idul Fitri terkenang 2 tahun yang lalu, terkenang 3 tahun yang lalu gitu ya. Itu namanya kesedihan masa lampau. Adapun kesedihan yang sedang terjadi namanya ghomun, ya. Hujan deras, sedih banget ini, nggak bisa tidur ya. Apa kasurnya habis, apa namanya itu? Ruang tamunya habis semua, mau ngungsi pun jauh luar biasa, sedih banget. Nah, yang saat itu terjadi dirasakan namanya ghomun. Dan yang ketiga adalah hamun. Hamun itu kesedihan yang akan terjadi, ya. Ya, tentang apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Apa itu? Khawatir anak nggak kuliah nih, gitu. Khawatir anak nggak kuliah, gitu ya. Nah, ini Masya Allah, pelajaran yang berharga dari bahasa Arab ini, ya, gitu. Nah, lanjut next berikutnya. Halo, ayo baik. Ini ayat Allah dalam surat An-Nahl bahwa Nabi pun ketika diintimidasi, diteror, dihujani dengan kalimat-kalimat yang buruk, Pak. Lihat itu yang namanya Nabi itu kan, Masya Allah, kan sempurna ahlaknya ya, gitu ya. Julukannya Al-Amin, gitu. Terpercaya. Julukannya adalah Allah mensifati wa innaka la'ala khuluqin azim, ahlak yang mulia. Allah memuji, Pak, gitu ya. Masyarakat seantero Arab itu mengenal Muhammad dengan kalimat amanah, dengan sanjungan amin, terpercaya gitu ya, sopan santun, nggak pernah melakukan keburukan, ya nggak pernah main perempuan, nggak pernah minum minuman. Tapi kalimat maaf, ahlak-ahlak yang baik tersebut tetap aja mereka mencaci maki, menghina, mencela, menghinanya. Apa celaan dan hinaannya coba? Apa celaan dan hinaannya itu? Celaan dan hinanya itu adalah saharun, tukang sihir, kazabun, pembohong, raja hoak, apalagi itu, ya, dongeng gitu ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi itu majnun, innakala majnun. Itu saja, Pak. Nabi yang tidak pernah berbuat keburukan, cacian makin hell. Cacian makin intimidasinya luar biasa besarnya, tapi Nabi bersabar. Hidup kita banyak aibnya, banyak dosanya, sekali dibully kita langsung down. Gitu ya. Maka Allah mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah. Wahai Muhammad, bersabarlah. Sesungguhnya kesabaran itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan alaihim, dan janganlah engkau bersedih. Bersedih lantaran cacian mereka, bulian mereka, ya, dan lain sebagai intimidasi, teror, Masya Allah, Pak. Wala taku fi dhaikin, dan janganlah sempit hatimu karena tipu daya mereka, ulah mereka. Mereka berupaya untuk membunuhmu. Jangan engkau merasa sempit hatimu. Ini pesan Allah kepada Nabi. Artinya, sehebat apapun ujian kita, sejatinya Allah sedang membuat kita lebih dekat dengan Allah. Saya ingin mengatakan kepada Bapak, jamaah yang dirahmati Allah, setiap kesulitan-kesulitan hidup kita itu sesungguhnya mengajarkan kita arti cinta yang sebenarnya kepada Allah. Mengajarkan kita arti ketergantungan kita kepada Allah. Semakin sulit, semakin kuat bergantung kepada Allah. Dan semakin sulit hidup kita, semakin hidup hati kita. Ya, semakin sulit hidup kita, semakin hidup hati kita. Ya, kalau kita dalam keadaan kelapangan, nikmat yang banyak, berhambur harta, terhampar harta, maaf, kita nggak bisa merasakan perjuangan hidup. Gitu ya. Maka terkadang orang yang sukses itu bangkit karena tempaan ujian gitu ya. Maka mohon maaf, Anda melihat yang namanya Aderai yang badannya bagus, Pak, ya, bodybuilding, ya, terbentuk tuh otot-otot tubuhnya. Pertanyaannya, apakah dia ngangkat barbel sekali 2 kali? Enggak. Pagi siang malam angkat barbel berhari-hari, itu terbentuk itu
Ya mohon maaf itu bertahun-tahun, nggak mungkin sebulan langsung terbentuk ototnya. Begitu ya? Ya, gitu. Nah, ini Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang sukses itu, orang berhasil itu nggak pernah lemah tentunya. Ada quote yang sederhana yang mungkin kita jadikan hikmah, apa itu? Sederhana kalimatnya itu. Apa kalimatnya itu? Pelaut itu, nelayan itu dan pelaut itu sangat tahu bahwa laut itu ganas dan akan mematikan manusia di laut gitu. Tapi bukan berarti nelayan itu tidak mencari ikan, gitu ya. Nah ini Masya Allah. Maka ayo wala taku fi dhaikin, janganlah kita merasa sempit hati kita. Kalau ingin menjadi orang-orang hebat, Pak, jangan merasa sempit lah hanya karena masalah-masalah kecil gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat beberapa solusinya. Lanjut berikutnya. Halo. Baik, berikutnya ghamun. Ada namanya ghamun. Nah, itu kegelisahan yang sedang berlangsung, Pak. Ini kisah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Yunus itu sudah ketika dilahap oleh ikan besar, ia tidak menyibukkan diri dengan ikhtiar bumi. Apa ikhtiar bumi itu? Ikhtiar bumi itu dengan ikhtiar ya nyari jantung ikan, dia cabik-cabik jantung ikan itu, atau dia injak-injak Pak di dalam perut, dia tenang-tenang itu apa namanya saat dia di dalam perut ikan besar, bukan. Yang ia lakukan apa? Ikhtiar langit. Ia lebih mengutamakan apa? Dia lebih mengutamakan doa, zikir. Anda bisa lihat Al-Anbiya ayat 87 ya, gitu. Ayat 87. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Gitu, diajarkan oleh Allah satu doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu diajarkan. Apa kata Allah? Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi. Maka kami selamatkan Nabi Allah Yunus ya dari ghamun. Ghamun itu kegelapan. Gham itu kegelapan hati, kegundahan. Musibah yang saat itu masih sedang berlangsung dalam ikan besar. Maka Nabi mengatakan Nabi Yunus itu diselamatkan dengan tiga kegelapan. Kegelapan perut ikan besar, kegelapan samudera dalam, dan kegelapan laut. Kegelapan malam gelap gulita. 3 kegelapan. Gitu ya. Dan saya merekomendasikan teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita dalam kesulitan dan sedang dalam kesulitan, bacalah doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gitu. Next berikutnya. Nah, begitu pula ada kegelisahan, kesedihan itu. Kesedihan yang tergabung dengan amarah. Ya, kita punya anak Kita punya anak SD-nya SDIT, kemudian pesantren. Selepas pesantren megang gadget terus, disuruh ke masjid nggak mau, sholat nggak mau, sampai dia ninggalin sholat, Pak. Masya Allah. Kita katakan ya Allah, nak, Masya Allah, kamu SD-nya SDIT, SMP-nya pesantren, ya Allah. Itu azan berkumandang, kamu nggak bergerak ke masjid. Bahkan saat ini kamu tadi duhur nggak sholat asar, nggak sholat duhur, asar nggak sholat asar, gimana kamu? Betul ya? Ada orang begitu? Ada. Ini pun terjadi pada Nabi Allah Musa alaihissalam, di mana ia kesal luar biasa dengan umatnya yang kembali kepada kemusyrikan gitu ya. Nah, ini subhanallah. Lanjut berikutnya. Nah, teman-teman yang terima, apa solusinya sih gitu? Solusi dari kesedihan itu yang pertama adalah ma'iyatullah, membersami Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah bersama kita. Gitu ya. Next berikutnya. Ini ketika Nabi Rasul mulia ketika dalam goa bersama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar melihat kaki-kaki di depan mulut goa, kaki-kaki tentara-tentara kafir akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Itu mereka melihat, Abu Bakar melihat kaki-kaki yang banyak di atas itu tuh dari dalam goa. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Lau nazar ahadum tahta qadami la ra'ana. Kalau mereka melihat ke bawah aja pasti mereka akan
betul-betul membunuh kita. Apa kata Nabi? Mazanukum bisnain wallahu salisun. La tahzan innallaha ma'ana. Kenapa engkau kata Nabi SAW, jangan engkau mengira kita ini berdua, kita ini bertiga bersama Allah Subhanahu wa taala. Janganlah bersedih, wahai sahabatku. Kita bersama Allah. Gitu ya. Nah, itu Masya Allah, fa'anzalallahu sakinata fi qulub. Maka Allah turunkan ketentraman bersama Allah. Nih, kalimat ini Pak sering dipakai oleh anak muda nih. Pacaran di bawah pohon sengon gitu ya. Waktu menunjukkan jam 12 malam, si perempuan mengatakan, "AA, Neng takut pulang, ini udah malam, kita berdua ngeri banget ini," gitu. Si AA bilang, "Tenang Neng, kita bertiga, kita bersama Allah," gitu. Jangan sedih ya. Setan bilang di belakang, "Sama gua Oon," gitu. Nah, yang ketiga adalah setan lah, pacaran Pak gitu ya. Ya lanjut berikutnya. Apa solusinya teman-teman yang Allah dalam banyak zikir dan salawat. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubukum ala bizikrillah tatma'innul qulub. Semakin banyak berzikir, semakin dekat dengan Allah, semakin tenang hati kita. Dan Anda bisa melihat kenapa sih kita ini harus sering banyak baca zikir dan salawat itu supaya hati kita tenang Pak. Ya hati kita. Nah, next berikutnya. Begitu pula halnya perbanyak istighfar. Ini Masya Allah nih ya. Nabi mengatakan man aksara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farajan, maka Allah jadikan kelapangan hati bagi kegundahannya. Jangan keluar dari setiap kesempitan, dan ia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini Masya Allah. Usikum ya nafsi, saya menasihati pribadi, teman-teman yang dari Allah, antum amalkan ini. Istighfar, salawat. Setiap langkah, setiap jalan, gitu ya. Setiap desah nafas kalau bisa, antum lihat bagaimana yang terjadi pada diri Anda. Ya, itu minimal ketenangan hati. Yang kedua, kesulitan hidup dimudahkan. Gitu. Tapi betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini harus kita amalkan, Pak. Next berikutnya. Berikutnya yang keempat, teman-teman Allah, memperbanyak salat sunnah. Salat sunnah apa saja? Salat sunnah qobliyah ba'diyah, salat sunnah duha dan tahajud, salat sunnah syuruk gitu ya. Salat sunnah hajat, silakan. Salat sunnah witir. Apalagi besok Ramadan dekat lagi ya gitu ya. Itu harus betul-betul dimaksimalkan itu, Pak. Dan ini ayat tentang ijabah Allah datang kepada Nabi Zakaria. Kapan tuh? Saat dia sholat. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Saat beliau di tempat sholatnya itu, maka datanglah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu jawaban Allah, aku hadirkan bayi dalam rahim istrimu, dan akulah yang berikan namanya adalah Yahya. Baik, lanjut. Banyak membaca Al-Quran, Unazzilul Qur'ani ma huwa shifa gitu. Al-Quran menjadi penyembuh gitu. Dan Al-Quran menjadi syafaat kelak kita di hari kiamat. Jadi banyak baca Quran akan mengurangi kesulitan kita, Pak. Next berikutnya. Nah, ini pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Quran, Imam Qurtubi mengatakan Al-Quran dapat menjadi terapi jiwa seseorang yang dalam kondisi kebodohan dan keraguan. Al-Quran membuka jiwa seseorang yang tertutup dan menyembuhkan jiwa yang rapuh. Jiwa yang rapuh bisa sembuh dengan Quran. Bacalah. Membaca Quran juga menjadi terapi untuk menyembuhkan penyakit jasmani. Ya, penyakit jasmani. Ini Masya Allah. Ada seorang ibu viral tuh, kalau tidak salah videonya, beliau punya penyakit kanker stadium 3, Pak. Gitu. Lalu karena belum punya uang, dia pulang ke rumah, lalu
Dia cari ustadz, minta doanya, kata ustadz, coba ibu rajin-rajin baca Quran. Subhanallah, selamat sepekan dia hatam 3 kali Al-Quran. Pagi, siang, malam, hatam 3 kali selama sepekan. Lalu dia datang lagi ke dokter, dokter mengecek penyakitnya, rupanya tidak didapatkan penyakitnya. Dokter kaget lalu mengatakan, ibu berobat di mana? Sang ibu menjawabnya, saya nggak berobat di mana Pak Ustaz. Pak dokter, saya hanya membaca Quran, menghatamkan Quran, dan saya minum minyak zaitun setiap malam. Saya bacakan Al-Quran. Subhanallah, luar biasa, Pak. Itu obat ya. Biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula membaca Al-Quran dapat mengobati penyakit jasmani dan rohani. Obat penawar yang mujarab untuk mengobati kedua penyakit adalah mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Begitu ya. Next. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ini berpikir positif. Ya, bahwa sesungguhnya yang menimpa kita dalam kesedihan itu cara Allah untuk menghidupkan hati kita, gitu ya. Dalam apa yang kita cintai belum tentu baik, Pak. Gitu. Asa antara takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang engkau pandang itu buruk, di dalamnya ada kebaikan. Bisa jadi yang engkau pandang itu baik, di dalamnya ada keburukan, gitu ya. Ini ayatnya setelah hari juga begitu. Nah, next berikutnya, kita lihat teman-teman yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa yang tidak akan menimpamu tidak akan pernah menimpamu pula. Gitu ya, ada seorang supir ambulans 118 meluncur dengan sangat cepatnya karena ingin mengejar ada mayat gitu, harus dimakamkan, tapi karena hujan deras melaju sampai dia masuk ke sebuah sawah, terbentur batu besar, ada batu dan kepalanya, tempurung otaknya masuk ke dalam. Dokter mengatakan hidupnya hanya 3 bulan. Tapi subhanallah 13 tahun masih hidup, Pak. Dan sakit, meninggalnya bukan karena ininya, meninggalnya karena sebab yang lainnya, gitu ya. Baik, lanjut berikutnya. Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, jika Allah mengabulkan doaku, maka aku bahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku teramat sangat bahagia. Beda dengan kita ya. Kita ini kalau nggak dikabulkan, aduh, Masya Allah, sedih. Tapi kalau dikabulkan, bahagia banget. Itulah manusia. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika Allah mengabulkan doaku, maka aku bahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku teramat sangat bahagia. Mengapa? Karena yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, yang pertama pilihanku, dan yang kedua adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan lagi, pilihan Allah lah yang terbaik, dan pilihan aku belumlah yang terbaik. Karena Allah Maha mengetahui apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Mohon maaf, Anda yang ingin menikah, gitu kan? Ingin menikah, Masya Allah, luar biasa, dengan seorang wanita. Ya, sudah bertemu dengan calon besan, menetapkan tanggal, siapa saja yang diundang, catering pun sudah oke, gitu ya. Tiba-tiba sepekan menjelang hari hanya, kok membatalkan? Calon besan perempuan itu membatalkan. Waduh, Masya Allah. Betul ya? Normalnya kita sedih, dendam, macam-macam lah. Aduh, hancur dah gitu. Tapi kalau kita lihat kalimat Ali bin Abi Thalib, luar biasa. Jika Allah mengabulkan doaku, maka aku bahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku, aku lebih teramat sangat bahagia. Harus begitu. Rupanya kita belum bisa nerima juga ya. Rupanya Allah mau bilang sama kita tuh. Apa kata Allah? Bukankah engkau telah berdoa dalam subuhmu, kunutmu? Doa kunut yang kelima. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afit wa tawallana fiman tawallat wa barik fima a'tat wa qina bi rahmatika syarra ma qad. Wa qina bi rahmatika syarra ma qad. Ya Allah, hindari ya Allah, jauhkan ya Allah sesuatu yang akan menimpaku. Jauhkan ya Allah sesuatu yang akan menimpaku. Hindari ya Allah sejauh-jauhnya sesuatu yang akan menimpaku. Itu kan doa kita.
Masya Allah, kita sedih saat itu, terpuruk, kacau beliau lah, ya, bukan kacau balau, kacau beliau. Lalu bagaimana? Dan memang terjadi sesuatu yang tidak ingin terjadi, terjadi juga, gagal. Sepekan kemudian Anda mendapatkan informasi viral, seorang wanita tertangkap narkoba, pesta narkoba dan pesta seks. Rupanya di antara mereka yang pesta narkoba dan pesta seks adalah calonmu. Masya Allah. Oh, kita langsung panggil orang tua, Pak. Kita peluk cium ayah ibu kita, ya Allah, ayah, untung ayah nggak jadi sama si fulana, nggak jadi sama dia. Saya nggak nyangka kalau dia seperti itu, gitu kan ya. Pesta narkoba, agen narkoba, pesta seks. Untung ya Allah nggak jadi, betul ya? Gitu. Jadi ada rahasia di balik itu semua. Ini namanya berpikir positif. Next berikutnya, yang menjadikan kita bisa menyelesaikan masalah adalah memperbanyak doa. Doa apa saja? Ini saya mewasiatkan kepada teman-teman semuanya untuk menghafalkan doa ini walaupun agak panjang ya. Gitu. Lihat kita doanya, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik wa ibnu imaik. Ya, dilihat di next itunya doanya. Nasiyati biadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan fi khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak anta ja'alul qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa zahaba hulumina wa jalah ahzanna wa zahaba hulumina. Ini doa Rasul nih. Ini doa yang mujarab nih kalau bahasa orang sekarang, doa mujarab ini. Karena doanya langsung dari Rasul. Kalau mau lebih ringan lagi, ini doanya. Next berikutnya. Ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasli. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang menyedihkan dan menyusahkan. Ya, hamun itu adalah kegelisahan yang akan datang. Hazn ada kesedihan yang telah terjadi. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa'udzubika min ghalabati dain wal ridha. Gitu ya. Nah, itu kira-kira teman-teman. Next berikutnya ada lagi. Oh, ini kesimpulan semuanya supaya kita bisa bisa mengamalkan sedikit demi sedikit solusi ini semuanya. Baik, teman-teman, semoga tercerahkan semuanya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zainal yang sudah menyampaikan materinya pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, dari Bapak Ibu jamaah kajian online, silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada Ustadz, silakan bisa langsung disampaikan. Silakan Bapak Ibu jika ada. Sepertinya Bapak Ibu tidak ada yang bertanya, Ustadz. Mungkin kita cukupkan kajian online pada sore hari ini sampai di sini. Nanti materinya akan kami sampaikan ya melalui panitia. Pada Bapak Ibu silakan bisa nanti lihat ya. Terima kasih kepada Ustadz Zainal dan Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Semoga pertemuan kajian sore hari ini menjadi amalan baik untuk kita semuanya, menjadikan pahala dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga Allah selalu melindungi kita untuk selalu menuju ke jalan surganya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Jazakallahu khairan katsiran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Barakallah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, barakallah fiik. Terima kasih, selamat Ya, dibantu. terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fiik.